Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Lukita Rizky. NIM saya 242110468. Saya PGMI kelas D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Al-Quran dan tafsir. Ada 7 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian Al-Quran, yang kedua, isi dan kandungan Al-Quran, yang ketiga, fungsi Al-Quran, yang keempat, otentisitas Al-Quran, yang kelima, pengertian tafsir dan fungsinya, yang keenam, metodologi penafsiran Al-Quran, dan yang ketujuh, model penelitian Al-Quran. Pembahasan pertama yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu kalamullah ini bersifat mukjizat yang tertulis di mushaf. Diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur, bertahap sedikit demi sedikit. Dan peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi. Di dalam Al-Quran terdapat 2 macam ayat, yaitu yang pertama ayat Makkiyah dan yang kedua ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah yaitu ayat-ayat yang turun di kota Mekah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ciri-cirinya membicarakan tentang seputar akhlak, wahyu, alam gaib, hari akhir, serta gambaran tentang surga dan neraka. Contoh-contoh surat Makkiyah yaitu seperti surat Al-A'raf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr, dan lain sebagainya. Ayat Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ciri-ciri ayatnya membicarakan tentang hukum, puasa, haji, zakat, dan contoh-contoh surahnya surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, dan lain sebagainya. Isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran itu ada 7 bagian. Bagian pertama akidah, akhlak, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, ilmu pengetahuan. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, akidah. Akidah atau yang bisa diartikan keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu zat tanpa keraguan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah untuk menegakkan tauhid, menguatkan iman kita. Adapun contoh firman Allah yang berada di surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu adalah salah satu contoh di antara banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Akhlak. Al-Quran juga membahas tentang akhlak.
Akhlak di sini artinya sifat atau perilaku seseorang yang sudah tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tanpa ada memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya misi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Maka dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya syariat Islam itu untuk memperbaiki akhlak. Seperti salah satu contoh di surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah ialah perbuatan seorang hamba untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah ini diantaranya termasuk sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Adapun contoh ayat yang ada di dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat itu didasari untuk menunjukkan bahwa kita harus beribadah karena tujuan diciptakannya manusia termasuk jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan sesama manusia atau hablu minan nas, individu maupun kelompok. Adapun contoh di surah An-Nisa ayat 36 yang memerintahkan manusia agar baik terhadap tetangga lainnya. Hukum. Al-Quran juga mengandung ayat-ayat tentang hukum. Berbeda dengan muamalah, jika hukum ini mengatur ibadah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa disebut hablum minallah. Oleh karena itu, yang tertuang dalam Al-Quran tentu merupakan hukum yang paling adil dan kita sebagai umat manusia harus selalu merujuk pada Al-Quran dalam menetapkan segala hukum. Adapun contoh-contoh hukum yang ada di dalam Al-Quran seperti surah Al-Baqarah ayat 178. Sejarah. Di dalam Al-Quran yang setebal itu memuat banyak sekali sejarah-sejarah di dalamnya. Bagaimana kita mengetahui zaman dahulu dalam Al-Quran dan bagaimana kita mengetahui masa kecil Nabi Adam atau Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Adapun contoh-contoh sejarah yang ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 62. Di dalam Al-Quran juga mengandung ilmu pengetahuan, karena Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dan contoh-contoh ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran itu banyak sekali, seperti biologi, farmasi, geografi, astronomis, dan lain sebagainya, itu berada dalam kandungan Al-Quran. Al-Quran, fungsi Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat manusia, semua umat muslim. Banyak juga fungsi dari Al-Quran ini sendiri, seperti asyifa, yaitu obat untuk menyembuhkan penyakit hati dan lain sebagainya. Adapun yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Otentisitas Al-Quran.
Otentisitas Al-Quran ini diartikan sesuatu yang asli atau kemurnian dari suatu objek. Al-Quran sampai sekarang masih terjaga keasliannya mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keterjagaan Al-Quran yang sudah dijelaskan pada surah Al-Hijr ayat 9. Para sahabat juga mengkaji, memikirkan, dan mempelajari hukum atau makna yang ada pada Al-Quran. Kata tafsir sendiri berasal dari kata fasara, yang berarti memberi penjelasan atau keterangan. Fungsi tafsir ini sendiri ialah untuk lebih memahami Al-Quran, menjelaskan kandungan makna Al-Quran secara lebih detail, dapat mengetahui hikmah dalam ayat tersebut. Metodologi penafsiran Al-Quran itu ada 4. 1. Metode tafsir ijmali. Metode ini menjelaskan ayat Al-Quran bersifat global, secara umum. Metode tafsir tahlili menjelaskan Al-Quran secara analisis. Metode tafsir muqorin itu menekankan pada aspek perbandingan atau komparasi. Metode tafsir maudlu'i itu menafsirkan Al-Quran dengan mengambil tema atau topik tertentu. Sedangkan model penelitian itu dibagi menjadi 7 bagian. Penelitian tematik. Model penelitian ini menekankan pada topik atau tema isu yang ada dalam Al-Quran, semisal tema korupsi, perempuan, lingkungan, dan lain sebagainya. Adapun karya-karya penelitian tematik. Penelitian tokoh. Penelitian yang berfokus pada pemikiran tokoh-tokoh yang mengkaji Al-Quran atau tafsir. Hakikat studi tokoh ini adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal. Dan adapun contoh-contoh karya tulis tokoh tafsirnya. Penelitian Living Quran. Menurut Muhammad Mansur, Living Quran sebenarnya bermula dari fenomena Al-Quran in everyday life, yaitu makna dan fungsi Al-Quran yang difahami dan dialami masyarakat muslim. Maka dari itu, metode penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik masyarakat berinteraksi dengan Al-Quran. Penelitian filologi atau penelitian naskah kuno adalah penelitian yang objek materialnya berupa naskah kuno yang di dalamnya terdapat referensi hermeneutis terkait dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Baik naskah itu ditulis khusus sebagai kitab tafsir maupun tidak, sebab boleh jadi naskah tersebut bukan kitab tafsir, namun ada kutipan-kutipan ayat di mana penulisnya mencoba menafsirkannya. Penelitian komparatif. Metode ini metode yang kajiannya membandingkan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya ataupun satu kawasan dengan kawasan yang lainnya. Pendekatan penelitian ini bertujuan membandingkan dua atau lebih fenomena ataupun objek. Maka dari itu teman-teman semua jangan lupa untuk membaca kitab suci Allah, yaitu Al-Quran. Karena kita pun juga harus memelihara Al-Quran di dalam hati maupun pikiran kita bersama. Ayo teman-teman, kita membaca Al-Quran bersama agar kita mendapat ridho Allah, barokah dari Al-Quran. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja.
Sekian dari saya Adinda Lukita Rizky mengucapkan terima kasih.